Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenang Kabupaten Gresik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Ni'mal maula wa nasir wa la khamr wa la ilaha illa amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kemenang Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Haji Muhammad Irsad MHI. Yang kami hormati Wakil MUI Jatim Bapak Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI. Yang kami hormati para kepala sekolah madrasah swasta luar negeri dan pengawas sekolah. Yang kami hormati para ibu guru dan bapak-bapak yang punya Allah. Saya bilang bisa ini yang berapa ya? Yang kedua kayaknya. Sejak SD kelas 3 sudah ke sini, yaitu kalau ada skor wali hadir dan saya waktu itu naik perahu ya. Saya yang berdiri deh. Sebelum ke materi saya akan apa ya, kita aja dulu. Saya bilang di Jawa Timur sering sekali karena Jawa Timur ini seksi masalahnya, seksi dan kalau kenal Jawa Timur yang pernah saya kunjungi dalam kegiatan ini yang belum Kalimantan, Papua, NTT, Maluku dan Ambon yang lain sudah. Seperti saya ini bertugas bulan Cina. Karena sama istri baru 1 bulan saja baru pulang. Ya, kadang 4 bulan, 3 bulan. Ya, kita nikmati aja. Karena kalau sudah di rumah pilih istri, kalau sudah keluar pilih negara. Dan saya sebelum masuk polisi ini saya pernah guru Senawiyah itu 3 bulan, jadi guru Senawiyah gajinya ya 20.000. 20.000 itu cukup untuk beli bensin 1 bulan dulu tahun 95. Saya masuk ke polisi ini, saya benci polisi. Saya masuk polisi tidak daftar, tapi saya bisa dapat nomor. Saya hanya ngangkat teman saya, ya Allah saya ingin dapat nomor, ya Allah nangis ya Allah. Ada yang terlambat, terlambat saya. Kenapa? Rumahnya jauh desa ya, saya nanti lupa terlambat. Wah kamu ini terlambat terus. Mana ini fotonya? Ada nomor, jangan saya nggak daftar. Jadi rahasianya hanya satu. Minta berapa? Saya juga dari pendidikan juga begitu. Wah sampai sini ketemu orang ini, ya. Saya ketemu ini, karena mau ketemu orang itu ada mau kadang lewat mimpi kan? Dalam mimpi beliau kok sama? Alhamdulillah. Orang tua kan banyak cerita. Nanti saya di lapangan ini di Yesus ini tahun 2012. Sebelumnya saya di Kapolsek, pernah di Aceh, Aceh ya, oleh GAP, pernah saya didukung oleh kelompok
pernah jatuh di sepeda motor. Tuh ya, berkelana dua. Kalau umur satu tahun sampai 50 tahun berkelana satu, tapi 51 ke atas berkelana dua. Saya pernah belajar ilmu teroris ini ke Amerika, Australia, Inggris. Alhamdulillah ya. Tapi dengan belajar itu sekarang kurang lebih balik ke kita lagi, kita yang lanjutkan. Kenapa? Kita jadi metode luar negeri dan kita beda. Jadi teroris itu tunjuknya cinta. Cinta itu yang kita karena cinta ini bukan punya manusia, cinta itu punya Allah SWT. Saya dulu jadi Ezra Nobel sambil Fakultas Usuludin, akhirnya filsafat. Skripsi itu masalah kebahagiaan. Terus habis itu ngambil hukum. Di hukum itu saya ngambil masalah pesawat terbang. Jadi saya ngambil hukum perdata. Di bandara itu banyak masalah itu orang tidak tahu. Yang kedua, ngambil hukum saya perdagangan orang. Yang ketiga, saya pernah ngambil konseling di Bandung. Jadi untuk tes itu gini ya. Tahu lah sedikit tahu begitu. Saya pernah jadi dosen juga di Mabes Polri juga, banyak perjalanan hidup ya. Dan Anda bisa hadir pada hari ini. Saya ada bahasa puitis, ketemu itu mahal. Dan kenapa mahal? Karena anak, istri, pikiran, tua, berjumpa itu indah. Dalam keindahan itu ada cinta kan. Dalam cinta itu ada rasa, dalam rasa di situ Allah berada. Nanti kita mungkin saya akan banyak di lapangan, mungkin masalah ilmu nanti saya ambil semua, nanti tinggal ambil ya, nanti bisa masuk pada sekolah-sekolah karena penting. Karena ini sudah lengkap di sini di lengkap ya. Juga semoga di sini tidak ada terpapar. Kemarin saya menyebabkan ada terpapar juga sebelumnya di Kuning dan juga di Jakarta banyak ada. Tapi saya dari KTI dan alhamdulillah sekarang kemarin saya panitia apa sebesar ya Pak. Kurang sehari ditunjuk langsung sana. Apa ini cara-cara maksud kesini adalah untuk memberikan wawasan tentang masalah bahaya irit. Ada irit. Nah, saya ambil ini masalah irit. Ada irit. Gitu. Dan supaya memang bahaya itu luar biasa ya. Memang kenapa bahaya? Karena menurut penelitian itu kan sudah masuk semua lini masuk sampai penitipan anak. Ya, semoga nanti bahan-bahan ini nanti bisa disampaikan kepada murid-murid. Nah, terorisme merupakan sebuah proses. Kalau masalah intoleransi, radikalisme itu urusan bukan urusan Densus. Itu urusan 8 kementerian, Menteri Agama, Pendidikan dan sebagainya. Ada di Kep Presiden bisa dibaca nomor 58 Desember 2023. Jadi kalau kenapa saya ajak karena supaya kita urusan teroris itu bukan urusan saya, urusan kita bersama. Kalau masalah intoleransi, radikalisme ini ya urusan ya menurut Kep itu urusan muslim yang lain.
Kalau teroris itu adalah pencegahannya, contoh, besok bapak ini tersangka ini mau bom, saya ambil, itu urusan Pak Supir. Tapi masalah intoleransi itu masalah penyakit hati. Ini intoleransi penyakit hati. Penyakit hati ini saya baca satu buku, ada 3 jalan. Satu karena mendengar, melihat dan merasakan. Hati, maka harus hati, jangan makan hati, gitu ya. Maka intoleransi itu, bahkan intoleransi benar dan itu juga banyak nih. Sebenarnya bukan di luar, di keluarga ya dulu bagaimana antara anak yang berdua, 3, kadang antara orang tua dengan anak, karena membangun nggak rata, kadang-kadang saling menjelekkan, ini kan intoleransi. Kalau kita sudah mendapatkan informasi yang menjelekkan dalam diri kita, pasti langsung timbul ke radikal. Radikal itu ada 2, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif, umpamanya kita belajar sungguh-sungguh sampai nilai bagus. Radikal tapi yang positif. Kalau radikal yang jelek ini, kalau kita di satu tempat kita dicaci maki, kita langsung wajah langsung berubah, pasti berubah. Ini ada satu hadis, saya lupa hadis itu Pak. Arti begini, kalau anda begini lihat seseorang, lihatlah tandanya dan wajahnya. Saya belajar tangan dan wajahnya sampai 20 tahun. Apa saya kasih kisi-kisinya? Ya. Boleh. Saya bertanya sendiri, saya jawab sendiri. Apa yang namanya tangan? Pekerjaan. Yang kamu kerjain halal-halal. Kalau kamu banyak yang nggak beres dimakan, wajahmu agak abu-abu, agak gelap. Nah, hadis ini sama dengan mencari jodoh. Kalau anda mencari jodoh, lihat tangannya dan wajahnya begitu. Tangan bertangan, ini keturunan siapa? Ya. Kalau estetisme ini seseorang mempunyai kekerasan yang memuncak tapi belum keluar. Nafsunya besar tapi belum. Jadi kalau tiap hari pagi estetisme, kalau kata guru saya supaya gampang Pak Taufik, kalau estetisme ini kayak kita mau beor atau mau buang air gitu. Empat sudah keluar, nah keluar namanya teroris sudah berbuat. Nah, itu gampang begitu. Sampai sekarang terorisme ini ya karena ideologi, nafsu yang besar, banyak angan-angan yang panjang tanpa memikirkan ke depannya dan ke belakangnya, terjadilah teror ya. Ini saya ambil yang sikat-sikat aja ya. Kalau pengertian sudah jelas di sini. Interaksi tidak menghargai, dan juga ada di satu wali kota karena beda pemahaman, anggotanya sendiri meninggal dunia aja nggak mau jeruk. Kenapa nggak jeruk Pak? Itu bukan satu pemikiran dengan saya. Saya sama-sama Islam. Itu sudah masuk kepada intoleransi. Nah, siapa yang punya ini? Para ulama, para ustaz ngaji. Kalau saya hanya mohon maaf, ya mengajak. Kalau radikal sudah jelas karena ide ya. Kalau estetisme sudah jelas ini mengarah kekerasan, badan sudah tipis itu estetisme. Tipis itu. Kalau teroris sudah jelas perbuatan yang menggunakan kekerasan, mengancam keluarga, lingkungan dan sebagainya. Nah, apa peran Densus? Densus ini ada tiga pencegahan kontra ideologi,
pencegahan kontra radikal dan kontra narasi. Kalau kontra ideologi ya cuma saya kasih kebutuhan masalah kebangsaan dan sebagainya. Kalau kontra radikal ini pemetaan ada yang rawan, mungkin masih di posisi apa kelompok ini gimana tekniknya kita harus sama-sama di situ. Nah, dan di situ adalah yang mengatakan kelompok yang mengurus ada kita kontra radikal ya. Kemarin waktu di Bekasi di Jakarta ada sekolah swasta tidak memasang bendera Pancasila. Ya, memang kalau memang masih mogok kita harus dicabut izinnya dan sebagainya begitu. Dan itu harus jelas, harus tegas. Nah kita harus sama-sama kalau itu urusan seperti Pak Taufik, tapi kita mengajak. Kalau kontra narasi masalah TikTok ada apa ini, nah kita koreksi dengan kementerian. Wah ini masalah politik, ini itu dari audit masih bisa tahu ya. Karena saya dulu pada waktu kuliah masuk di media sosial, di jurnalistik saya waktu kuliah ini jelas. Gimana deteksi dininya pencegahan? Kayak di Gresik ini kan banyak apa kos-kosan apa itu katanya juga ya. Atau orang nggak biasanya kerja. Contoh begini, di banyak kos-kosan, banyak pabrik, ya hati-hati aja. Kita tuh di sana itu kata Pak Geng tadi masalah nasab ya. Ada nasab, ada nasib, ada nasub. Yang bahaya nasub. Tahu nasub? Nasub manusia yang busuk. Nas kan manusia, sub busuk. Namanya nasub. Ya. Kalau ada satu yang mungkin kelompok-kelompok yang di sekolah, mungkin di lingkungan banyak kos-kosan, itu harus RT harus itu orang siapa, namanya siapa. Kenapa? Saya dulu masuk seperti itu Pak, ngikutin saya perjalanannya. Contoh ada di kampung ini orang baru kok jual gorengan ya, dulu nggak ada, nah itu udah nggak ada itu. Nasi goreng habis itu mungkin apa, nanti berubah lagi. Nah itu harus waspada. Kenapa Pak Dosen ini saya ada di dalamnya. Ini ada saya dulu ikut kuliah itu seorang radikal itu. Di Jogja itu tahu saya apa GI apa tahu. Terus kalau ada sesuatu yang mencurigakan lapor kepada polsek ya, polsek mungkin RT RW, nanti akan selanjutnya nanti koreksi dengan Polda nanti kan. Memang kalau di Densus kalau di sini anak Satgaswil nanti akan dideteksi. Kenapa saya berdesak? Nah, karena di sini kan Surabaya, Lampung, saya ini karena apa? Karena rawan sekali masalah. Yang saya dulu 47 siswa, 19 SMA negeri dan 33 SMA swasta di 5 kota, Bandung, Bogor, Surakarta, Surabaya, dan Padang. Ini sanggup menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti. Sudah masuk Pak. Sudah masuk. Ini bukan Pak Dosen bicara, itu setara yang bicara. Makanya saya kemarin kumpul pada rapat itu Pak Dosen kalau 2004 ini perlu tingkatkan untuk perguruan tinggi atau sekolah siap. Karakternya Pak Intoleransi, tidak menghargai, menghormati orang lain, membeda-bedakan ras, agama, ya, itu bapak-bapak sudah paham, nanti bisa dikirim nanti. Terus radikalisme, anti bineka tunggal ika dari
tidak mengakui Pancasila, sedangkan PBB, wakil sekjen PBB itu ada di Google itu. Indonesia seperti ini karena apa? Karena Indonesia ada Pancasila. Sebenarnya bukan Pancasila aja, karena Indonesia punya PBNU. Tahu PBNU? Pancasila Bhinneka Saya tahu, ini Bapak sudah pakai semua ini. Tinggal pelaksananya sekarang ya. Ekstremisme yang paling benar, saya yang paling hebat, nah itu sudah masuk ekstremisme itu. Jadi kalau ada ceramah-ceramah yang begitu, nah ini sudah ekstremisme orang rakyat. Teroris yang mencapai tujuan dengan doktrin perbedaan bisa membongkar dan sebagainya. Itu gara-gara apa? Karena informasi yang tidak jelas. Kalau dulu saya waktu di pondok pesantren Sonah Khalil itu tafsir Jalalain ya. Sekarang tafsir jalan lain itu bedanya sendiri. Bagus itu, Google bagus, tapi harus tidak lanjuti sanadnya ini takut hadis palsu dan sebagainya itu harus tahu. Ya, saya alhamdulillah belajar juga hadis palsu mana yang topik dan alhamdulillah belajar dikit-dikit. Ini 3 macam radikal di Indonesia. Pertama, radikal dakwah. Nah, ini biasanya menanamkan sikap eksklusif. Kayak sekarang kalau dakwah berapi, itu cirinya orang dia yang paling benar, kafir dan sebagainya. Saya pada waktu di pondok pesantren itu sudah di pondok pesantren sudah ada sifat intoleransi itu. Pada waktu saya pondok, hari Minggu saya masuk pondok, hari Jumat ada santri baru, dia sholat di mana? Di SMA Muhammadiyah masjidnya. Mulai kamu kafir loh. Ada apa nih? Oh karena tidak sholat di masjid aku. Masalah ini karena tidak kalah masalah. Tidak aman. Itu pengalaman saya. Nah, kalau politik, bentukin khilafah, tegakkan khilafah. Pada waktu saya sudah ada yang tanya saya itu supaya saya ikut khilafah. Saya alami nggak beres kayaknya. Tapi bagus juga ya gitu. Tetap penting juga, tapi saya tokohnya nggak beres ini mas saya jadi firman ini nggak beres. Saya habis itu nggak ikut sebenarnya pada waktu itu. Yang ketiga, radikalisme jihadi, menghalang kekerasan, pembunuhan. Memang kalau teroris sudah masuk ke sana itu, mohon maaf, banyak teknik-teknik yang sekarang halus ya kasar, sampai ada metode bagaimana caranya menulis diri, bagaimana caranya menulis suami. Ada teknik. Dikasih tahu nggak ya? Tahu saya? Ya ada, benar sudah saya. Nanti kasih. Nah, ini ceritanya. Ustaz yang ngomong, kamu kalau kepingin masuk surga, patuh ke suami. Nah, itu biasanya ceramahnya, karena saya ikut ceramahnya dalam dulu. Oh iya, sasarannya orang yang datang itu, kalau ceramah itu nggak mau nerima ampau gratis, itu ibu-ibu. Nah, nanti ibu-ibu dicari seleksi mana yang cantik, ceramah pelan-pelan. Oh gini Pak, kalau orang kepingin masuk surga, jangan pakai cadar. Lama-lama pakai cadar, mulainya suami marah-marah terus. Marah-marah terus. Cerai dah sama suami. Udah kalau gitu sama saya nggak apa-apa, aman ini. Surga sama itu. Salah satu teknik. Mohon maaf ini nih yang ngomong bukan saya, hanya menunjukkan Nah ini data penindakan dan kejadian teror. Alhamdulillah 2023 kita tidak ada kejadian teror, ya, bom dan sebagainya. Kita menangkap 147 tersangka
kegiatan saya dalam 2003 ini 16.582 kegiatan se-Indonesia. Tapi kita punya tim semua Kasada Bil harus bergerak. Kita koordinasi dengan adalah ternak itu yang utama, ternak, Kesbangpol, Kepala Dinas itu. Nah ini 2004 kemarin ada 70 teroris kita ambil pada waktu untuk pilpres, karena dia akan meributkan mobil dan sebagainya. Karena tahun 2020 dulu Pak Jokowi itu mau kunjungan ke Gorontalo pada waktu saya menjadi Kasat Gaswinnya. Jadi paling teman kalau Kasat Gaswin Pak Kapolda, terus dia yang mau saya ambil itu sudah bikin bom, sudah mencoba bom di dekat rumahnya itu. Saya amati waktu ini hari Minggu Presiden mau ke Gorontalo, hari Minggunya saya ambil. Kurang lebih 4 hari saya nggak bisa tidur. Gimana caranya supaya dekat sini? Alhamdulillah saya ambil minggunya Senin Presiden nggak jadi ke Gorontalo. Tapi minggu habis itu nggak siap, saya kasih makan. Saya bawakan beras, orang tuanya nggak tahu bahwa dia gara-gara media sosial. Rencananya tanpa sepengetahuan orang tuanya, sawahnya mau dibuat 100 juta. Nanti jaring dia tuh mau dikirim uang, mau bikin bom. Itu sudah ada reaksi, itu sudah ada. Nah, faktor penyebab pada dalam secara global susah juga ya. Kejadian-kejadian di Timur Tengah, negara Islam yang ya itu lah ya. Palestina, Israel, jangan perang, juga regional, kasus Rohingya, konflik petani di Thailand dan sebagainya. Kalau nasional, isu ketidakadilan dan isu kemiskinan secara sosial, ekonomi dan politik, jadi digoreng. Mereka mau menjadi orang SMP, SMA, kuliah, sama nggak samanya? Pasti beda, apalagi yang lainnya itu beda. Nah, memang ini ada kisah dulu, tidak ada kayak para nabi juga dan Sulaiman dulu itu. Sebagainya ya, itu bahwa sudah paham ya. Isu kuburan pemahaman agama yang dangkal, jadi yang dangkal ini hanya belajarnya hanya di bibir saja. Ini yang masalahnya ini. Kenapa di bibir saja? Karena banyak mendahulukan fikih ketimbang akhlak. Nah itu, waduh, Rasulullah dulu fikih terakhir, tapi pertama kali adalah akidah, akhlak pada Allah bagaimana.